Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini jumpa lagi dengan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Umum 2 mengenai bab persepsi. Nah, tentunya saya di sini tidak sendirian. Ini adalah anggota kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Dina Okta, dan yang kedua ada Diah Ayu, yang ketiga ada Maratul Mutiah, yang keempat ada Masita Utami, yang kelima ada Rahmi Halmiah. Nah, apa aja sih bab yang akan kita bahas ini nanti? Nah, ini dia rangkuman bab-bab yang akan subbab yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian persepsi. Yang kedua, ciri umum persepsi. Yang ketiga, ada dimensi penginderaan. Yang keempat, ada ambang penginderaan. Yang kelima, ada pembentukan persepsi visual. Yang keenam, ada pengorganisasian dalam persepsi. Yang ketujuh, ada persepsi kedalaman. Yang kedelapan, persepsi gerak. Yang kesembilan, ada ilusi. Dan yang terakhir, ada faktor yang berpengaruh dalam ilusi. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian persepsi. Nah, kali ini apa sih pengertian persepsi? Sebelum kita masuk ke pengertian persepsi, kita akan bahas definisi persepsi menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil definisi menurut para ahli, yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada Sarlito Wirawan Sarwono, yang kedua ada Feldman, yang ketiga ada Goldstein. Nah, menurut Sarlito, pada tahun 1992, persepsi adalah jika jumlah penginderaan disatukan dan dikoordinasikan dalam pusat indera atau pusat syaraf yang lebih tinggi, yaitu otak, sehingga manusia dapat mengenali sesuatu dengan alat inderanya. Yang kedua, menurut Feldman tahun 1999, perception, a constructive process by which we go beyond the stimuli that are presented to us and attempt to construct a meaningful situation. Jadi, menurut Feldman itu persepsi itu merupakan sebuah proses konstruktif di mana kita menerima dan berusaha untuk memahami situasi yang bermakna. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, menurut Goldstein dalam Michel W. Pesher tahun 2007, perception, making sense of what our sense tell us, is the active process of organizing this stimulus input and giving it meaning. Jadi, apa sih artinya? Ya, artinya yaitu persepsi membuat rasa dari apa yang kita indra kepada diri kita sendiri, yang merupakan proses aktif mengorganisasikan stimulus dan memberikan makna. Nah, dari pengertian menurut para ahli tersebut, jadi kita bisa menyimpulkan, jadi persepsi itu apa sih? Nah, ini dia, persepsi itu merupakan suatu proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk ke alat indera kita. Pastinya alat indera kita sebagai manusia ada mata, hidung, ada telinga, kulit, dan lain-lain. Nah, jadi persepsi itu suatu proses yang didahului oleh penginderaan kita, yang merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Seperti kulit merasakan panas, stimulus yang panas. Kalau telinga ada stimulus bunyi, seperti itu. Proses itu tidak berhenti di situ saja, tapi stimulus itu oleh individu, oleh reseptornya akan diteruskan ke pusat susunan syaraf yang paling kompleks, yaitu otak. Nah, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia rasakan,
dan sebagainya. Dari proses itulah kemudian individu mengalami proses persepsi. Seperti itu. Jadi nggak berhenti pada sentuhan saja, pada indera yang kita dengar saja, itu akan diteruskan ke pusat otak kita. Selanjutnya, setelah kita masuk ke pengertian dan definisi persepsi, kita akan lanjut ke ciri umum persepsi. Apa aja sih ciri-ciri umum persepsi? Nah, di sini ada 5 ciri umum persepsi. Saya mengambil ciri umum persepsi ini menurut Irwanto pada tahun 1997. Jadi yang pertama itu ada modalitas. Apa sih modalitas itu? Nah, modalitas itu merupakan rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat-sifat sensoris dasar dari masing-masing indera. Maksudnya gini, jadi kalau telinga menerima bunyi, kalau kulit menerima sentuhan, nah jadi rangsangnya itu harus sesuai dengan tiap-tiap indera yang kita punya. Seperti itu. Selanjutnya ada dimensi ruang. Apa sih dimensi ruang itu? Jadi dimensi ruang itu kayak space-nya. Jadi misalnya ada atas, bawah, tinggi, rendah, luas, sempit, latar depan, latar belakang, seperti itu. Seperti lebih tepatnya itu ruangnya. Nah, selanjutnya ada dimensi waktu. Ini tuh sederhana banget dimensi waktu, yaitu mudah banget dipahami, yaitu seperti kapan itu terjadinya. Misalnya tuh cepat, lambat, tua, muda, seperti itu. Selanjutnya ada dunia penuh arti. Nah, kita sebagai manusia itu cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala yang mempunyai makna untuk diri kita sendiri. Nah, yang ada hubungannya dengan tujuan dalam diri kita. Jadi, kita sebagai manusia pasti akan mempersepsikan sesuatu yang menaruh makna bagi diri kita. Selanjutnya ada yang terakhir, ada berstruktur, konteks, keseluruhan yang menyatu. Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu. Jadi mereka itu menjadi seluruh satu kesatuan. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu ya. Jadi mereka bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Jadi mereka itu menjadi satu kesatuan. Nah, sekian ciri umum persepsi. Ada selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang dimensi penginderaan. Penginderaan adalah proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat penerima. Nah, alat penerima di sini adalah alat indera manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki 5 alat indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera penciuman, dan indera peraba. Pengalaman indrawi sangat tergantung dari sifat-sifat rangsangan yang diterima, sehingga individu akan dapat memiliki pengalaman indrawi yang dapat dijelaskan dalam bentangan kriteria seperti kuat lemah, lama sebentar, kasar halus, panas dingin, dan lain sebagainya. Nah, bentangan kriteria inilah yang disebut dengan dimensi penginderaan. Nah, dimensi penginderaan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah intensitas. Intensitas adalah kuat lemahnya stimulus yang diterima oleh alat indera manusia. Misalnya, mata kita akan dapat membedakan cahaya yang kuat dan cahaya yang lemah. Yang kedua adalah ekstensitas, yaitu penginderaan akan dapat mampu membedakan misalnya tebal tipis, luas sempit, besar kecilnya stimulus yang diterima, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kualitas. Kualitas misalnya itu tinggi rendahnya nada pada penginderaan pendengaran atau kualitas warna pada penginderaan penglihatan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah waktu. Waktu ini misalnya berkaitan dengan lama dan tidaknya penginderaan yang berlangsung. Ambang batas. Ambang batas ialah batas minimal alat indera kita dapat menangkap suatu stimulus dengan jelas. Ambang batas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ambang batas kuat, yakni stimulus yang masuk dalam skala kuat.
sehingga alat indera kita mampu menangkap stimulus itu dengan jelas. Misalnya ketika dosen menjelaskan materi di depan, kita mahasiswa pasti dapat mendengar dengan jelas suara dosen tersebut. Kemudian yang kedua ada ambang batas rendah, yakni stimulus masuk dengan skala rendah atau kecil, sehingga alat indera kita tidak dapat menangkap stimulus tersebut dengan jelas. Misalnya, kita sedang berada di lantai 3. Nah, kita tidak dapat mendengarkan pembicaraan orang yang ada pada lantai 2. Kemudian yang terakhir, ambang batas perbedaan, yakni perbedaan pada rangsangan yang diperlukan untuk membedakan antara satu rangsangan dengan rangsangan lainnya. Misalnya, ketika musik dimainkan dengan volume pelan, kita pasti akan menyadari ketika volume musik tersebut dinaikkan meskipun volume yang dinaikkan itu sedikit banget. Tetapi, misalnya ketika musik dimainkan dengan volume keras, kita tidak akan menyadari ketika ada orang yang menaikkan volume musik tersebut, volumenya dinaikkan sedikit gitu, kita tidak akan menyadarinya. Nah, itu yang dinamakan ambang batas perbedaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persepsi visual. Persepsi visual adalah kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata, yakni dimulai ketika cahaya masuk ke dalam mata, kemudian jatuh ke retina, kemudian cahaya tersebut diteruskan ke bagian-bagian mata lainnya, seperti kornea, pupil, dan lain-lain. Kemudian, di persepsi visual ini ada yang dinamakan dengan konstansi persepsi, yang mana ia adalah kemampuan untuk mempersepsikan objek-objek agar tetap stabil dan tidak berubah bentuk. Ada 5 macam, yakni konstansi ukuran, bentuk, warna, kecerahan, dan juga letak. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada konstansi ukuran. Konstansi ukuran adalah kemampuan untuk mengenali kembali objek walaupun gambaran objeknya itu sudah berubah jauh dari retina. Contohnya, kita tahu bahwa gajah itu binatang yang amat besar. Kemudian kita melihat gajah itu dari tempat yang sangat jauh, sehingga kelihatannya gajah itu kecil. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya ukuran gajah ya itu tidak kecil, ukuran gajah itu besar. Kemudian yang kedua ada konstansi letak. Ia adalah kemampuan untuk mempersepsikan sebuah objek itu tetap diam dan tidak bergerak walaupun pandangan dari retina itu sudah berubah. Contohnya, ketika kita naik kendaraan, kita melihat pohon-pohon atau tiang-tiang yang berbaris di tepi jalan. Kita melihatnya seolah-olah pohon dan tiang itu ikut bergerak mengikuti kita, tetapi sebenarnya yang terjadi itu pohon dan tiang itu tetap diam di tempatnya dan tidak berubah. Kemudian yang ketiga, ada konstansi warna, yakni kemampuan untuk melihat objek memiliki warna yang tetap walaupun panjang cahaya itu berubah atau berbeda. Contohnya kita tahu bahwa warna susu itu adalah putih. Kemudian kita minum susu itu di bawah cahaya yang berwarna merah. Terlihat bahwa susu berubah warnanya menjadi merah karena pantulan cahaya. Tapi kita tahu bahwa susu itu tidak berubah warna. Selanjutnya ada konstansi kecerahan. Konstansi ini hampir sama dengan konstansi warna, hanya saja ini adalah kemampuan untuk melihat objek tetap memiliki warna yang sama walaupun dengan tingkat kecerahan yang berbeda. Contohnya, kita punya buah apel yang berwarna merah, kemudian kita membawanya ke ruangan yang gelap, sehingga warna dari buah apel itu agak sedikit menjadi gelap. Kemudian kita membawanya ke ruangan yang cahayanya itu banyak. Nah, keluar ruangan misalnya. Jadi kelihatannya apelnya itu berubah menjadi agak lebih cerah. Tapi kita tahu bahwa apel tersebut sebenarnya tidak berubah warna dan warnanya tetap sama. Kemudian yang kelima ada konstansi bentuk. Ini adalah kemampuan mengenali kembali objek tetap sama walaupun orientasi mata kita itu berubah. Contohnya, kita tahu bahwa pintu itu berbentuk persegi. Kemudian ketika pintu dibuka akan hanya terlihat bahwa
pintu itu terlihat seperti garis lurus saja. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya pintu itu tidak berubah bentuk, bentuknya tetap sama, yakni tetap masih persegi. Untuk selanjutnya, selanjutnya ada pengorganisasian dalam persepsi. Jadi gini, manusia itu dapat mengenali sebuah objek walaupun bentuknya itu rumit, abstrak, dan tidak lengkap. Nah, hal ini dapat dijelaskan dari teori Gestalt yang berbunyi manusia itu memiliki kecenderungan dasar untuk mengatur apa yang dia lihat tanpa usaha, hanya dengan melihat pola dan tanpa pengaturan. Hukum Gestalt sendiri ini ada 5. Yang pertama ada proximity, similarity, closure, continuity, dan common fate. Nah, di slide selanjutnya ada beberapa penjelasannya. Yang pertama ada proximity. Proximity ini adalah kecenderungan untuk mengelompokkan elemen-elemen yang saling berdekatan. Untuk contohnya ada di slide selanjutnya ya. Kemudian yang kedua ada similarity. Similarity ini adalah kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk mengelompokkan objek-objek sesuai dengan jenisnya, entah itu bentuk, warna, tekstur, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada closure. Closure itu ketertutupan. Jadi kita sebagai manusia itu juga memiliki kecenderungan untuk mempersepsi sesuatu yang tidak lengkap menjadi sesuatu yang lengkap, seperti itu. Jadi kayak otomatis gitu loh. Ada bentuk yang walaupun bentuknya 5,5, kita udah tahu bahwa itu bentuknya, oh ini bentuk ini, oh itu bentuk itu, kayak gitu. Walaupun bentuknya nggak lengkap. Kemudian yang keempat ada continuity. Continuity ini saling berkesinambungan. Jadi kita sebagai manusia itu punya kecenderungan untuk membentuk suatu unsur walau hanya dengan satu titik-titik gitu loh. Seperti itu, kayak titik-titik yang berjejer, yang berbaris, kemudian kita tahu bahwa itu titik-titik yang berbaris itu membentuk bentuk ini, membentuk bentuk itu. Kemudian yang kelima ada common fate. Common fate ini adalah gerak bersama. Jadi kita itu kayak punya kecenderungan melihat sebuah objek yang bersama-sama, itu kayak mereka itu berbaris bersama, bergerak ke arah yang sama. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu gambar di yang nomor 1 itu contoh dari proximity. Yang di yang nomor 2 itu contoh dari similarity. Yang ketiga itu contoh dari closure tadi yang kita bisa otomatis. Yang keempat itu contoh dari continuity. Dan yang kelima itu contoh dari common fate. Oke, seperti itu. Jadi, dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa macam persepsi. Ada 2 yang akan saya jelaskan, yaitu persepsi kedalaman dan persepsi bentuk. Yang pertama, persepsi kedalaman. Menurut Grondin tahun 2016, persepsi kedalaman adalah bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu yang ada di sekitarnya menjadi bentuk 3 dimensi. Jadi, kita itu akan memproses sesuatu yang kita lihat itu masuk ke dalam mata kita sebagai gambar 2 dimensi, lalu dipersepsikan oleh otak kita menjadi gambar 3 dimensi. Cues for perceiving a third dimension. Jadi menurut Grondin tahun 2016, kapasitas mempersepsikan kedalaman ditentukan oleh 2 hal, yaitu ketersediaan dan kontribusi beberapa isyarat atau cues tadi. Nah, isyarat ini sebenarnya merupakan trik yang diaktifkan secara spontan atau otomatis agar otak menghasilkan kesan kedalaman suatu objek melalui stimulus yang disediakan oleh pemandangan visual. Jadi kalau kita melihat suatu objek, otak kita akan secara otomatis menghasilkan kesan kedalaman dari objek tersebut. Macam-macam cues. Yang pertama ada binocular cues. Menurut Grondin, binocular cues ini ketika seseorang melihat sesuatu objek menggunakan 2 mata. Dalam beberapa hal, seseorang sebetulnya dapat melihat objek menggunakan 1 mata. Namun, sebenarnya lebih efektif jika seseorang melihat suatu objek menggunakan 2 matanya.
Binocular cues menurut Grondin terdiri dari dua, yaitu binocular convergence. Yang pertama binocular convergence, yaitu ketika kedua mata fokus pada suatu objek yang jaraknya jauh, maka objek tersebut akan lebih kecil. Jadi misalkan gini, ada dua objek yang sama. Nah, kita letakkan jaraknya itu berbeda. Yang satu jauh dan yang satu dekat dengan mata kita. Kita akan mempersepsikan objek yang jauh dari mata kita itu menjadi objek yang lebih kecil. Padahal sebenarnya bentuknya itu sama. Ukurannya itu sama. Makanya akan lebih efektif jika kita melihat objek dari jarak kurang lebih dari 6 meter dari mata kita. Retinal disparity. Itu ketika seseorang melihat suatu objek, sebenarnya kita itu akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu gambar dan bentuknya. Jadi gini, misalkan kita melihat ini kopi saset. Nah, ketika kita melihat kopi saset, kita itu akan melihat gambarnya. Gambarnya kayak gimana dan bentuknya kayak gimana. Kayak gitu. Ini ada beberapa contoh dari retinal disparity. Misalkan ketika seseorang meletakkan tangannya, kemudian ia melihatnya dengan salah satu matanya, maka objek yang di depannya akan berbeda. Jadi misalkan kayak gini. Kalian tutup mata kalian, lalu letakkan tangan kalian di depan. Jangan digerakkan kemana-mana. Lalu fokus ke latar belakang dari jari kalian. Terus pindah mata kalian ke samping kanan. Nah, itu. Latar belakang yang ada di balik jari kalian ini akan berbeda. Yang kedua ada monocular cues, yaitu ketika seseorang melihat suatu objek menggunakan satu mata saja, misalkan gini. Tapi stimulus yang diterima itu dipresentasikan menjadi dua dimensi sebagai gambar. Di monocular cues terdiri dari 7. Yang pertama tekstur gradien. Ini contohnya tekstur gradien ketika kita melihat suatu objek dari dekat, maka kita akan melihat jelas teksturnya kayak gimana. Nah, ketika kita melihat suatu objek jaraknya yang jauh, kita akan melihat objek tersebut teksturnya nggak jelas. Ini terpisah. Teksturnya kalau dilihat dari dekat itu terpisah, tapi kalau dilihat dari lebih jauh akan teksturnya bersatu. Nah, ini kayak rumput-rumputnya ini kan kayak jadi satu gitu. Nah, terus yang kedua ada aerial perspektif. Misalkan kita melihat gunung. Nah, kalau jaraknya dari jauh, kita nggak akan melihat gunung tersebut ada kabut di atasnya, ada kayak asap-asap gitu. Nah, kalau kita melihat dari dekat, sebenarnya si gunung ini ada awan di atasnya. Terus ada monocular cues atau interposition. Ini kayak blocking gitu, jadi misalkan kayak gini. Kalian menempatkan dua objek sekaligus. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian menempatkan dua objek sekaligus kayak gini, objek yang di belakang akan terlihat separuh, karena tertutupi oleh objek yang ada di depannya. Selanjutnya ada relative motion atau motion parallax. Itu ketika kita berada di dalam mobilnya jalan kayak gitu. Nah, ketika kita berada di dalam mobil, misalkan kita fokus ke jembatan. Ketika kita fokus ke jembatan itu akan seolah-olah mengikuti kita, padahal sebenarnya jembatan itu diam pastinya. Dan objek yang ada di jembatan, yang ada di sekitar jembatan, yang kita nggak kasih fokus, itu seolah-olah mundur ke belakang. Jadi kayak, paham nggak sih? Kayak gitu. Selanjutnya ada relative size. Kalau kita menempatkan dua benda yang sama ukurannya dan bentuknya, lalu benda tersebut ditempatkan satunya jauh dan satunya dekat dari mata kita, yang jaraknya jauh itu akan terlihat lebih kecil daripada yang jaraknya dekat dari mata kita. Yang selanjutnya ada height in the picture plane.
atau nama lainnya location in the picture plan. Jadi ini ada foto. Nah, sebenarnya rumah-rumah yang ada di sana itu ukurannya hampir sama. Tapi ketika kita melihat dari gambar tersebut, kan gambarnya kayak gini. Nah, rumah-rumah yang ada di depan, yang ada lebih dekat dari mata kita, itu akan terlihat lebih kecil daripada rumah-rumah yang ada di belakang. Jadi yang lebih jauh dari mata kita. Bisa dilihat dari contohnya kayak gini. Nah, yang terakhir ada linear perspektif. Ini sering kita jumpai kalau misalkan kita melihat jalan atau yang paling sering itu rel kereta api. Nah, itu kan rel kereta api kan ada 2 garis gitu ya. Nah, ketika kita melihatnya dari jarak yang dekat, 2 garis tersebut, 2 garis linear tersebut, jaraknya akan seolah-olah jauh gitu. Kayak ada jarak yang lumayan jauh. Nah, kalau kita melihat dari jarak yang lebih jauh, 2 garis linear ini seolah-olah semakin mendekat. Jadi, kalau kita melihatnya semakin jauh, maka si garis linear ini akan semakin dekat dan semakin dekat. Dan gitu sebaliknya, kalau kita melihatnya semakin dekat, kita juga akan melihat kalau si jarak antara 2 garis ini makin jauh. Ini ada penjelasan lainnya, depth perception, terlihat lebih dekat dan terlihat lebih jauh. Yang tekstur gradien, teksturnya akan terlihat terpisah, kalau lebih jauh bersatu. Ini yang tadi aku jelasin. Aerial perspektif, kalau dari dekat terlihat jelas. Yang tadi kan contohnya gunung, kita bisa ngelihat jelas langitnya. Kalau dari jauh nggak bakal kelihatan kalau gunung itu ada langitnya. Kok langit? Maksudnya kayak awan-awan kabut gitu loh yang ada di atas gunung. Selanjutnya ada persepsi bentuk. Persepsi bentuk yaitu ketika seseorang dapat membedakan antara objek satu dari objek lainnya. Kalau misalkan kayak gini, ini ada 2 objek. Nah, antara kopi saset sama si ini, kita akan membedakan. Nah, itu yang disebut persepsi bentuk. Nah, persepsi bentuk ini berdasarkan dengan pola yang dimiliki oleh seseorang sebelumnya. Menurut Grondin, persepsi bentuk menjadi 2 bagian. Mengenali bentuk dan mengenali bentuk dalam satu pola, seperti angka dan huruf. Persepsi bentuk akan terlihat lebih efektif. Seseorang akan mempersepsikan bentuk dengan lebih efektif jika dengan menggunakan pendekatan Gestalt. Si Gestalt ini kan bilang kalau misalkan keseluruhan itu akan lebih baik. Jika kita melihat sesuatu secara keseluruhan, itu akan lebih baik daripada kita melihat sesuatu itu secara terpisah. Ada beberapa bentuk dari persepsi bentuk, yaitu yang pertama, closure. Ketika seseorang melihat sesuatu bentuk yang tidak utuh atau lengkap, kita itu akan mempersepsikan bentuk tersebut sebagai sesuatu yang utuh. Kayak misalkan gini, kita melihat si lingkaran ini, kita akan mempersepsikan kalau ini lingkaran. Terus figure and ground, bagaimana seseorang mempersepsikan suatu objek melalui stimulus yang menonjol dan latar belakangnya. Ini kan kita seolah-olah melihat ada yang fokus, ada yang lihat kalau ini 2 orang, ada yang lihat kalau ini vas, kayak gitu. Terus proximity, yaitu ketika seseorang melihat objek, cenderung akan mengelompokkan objek tersebut. Kayak misalkan yang di sebelah kiri ini, kita akan melihatnya ini sebagai persegi. Dan yang di sebelah kanan ini, kita akan melihatnya sebagai bentuk persegi panjang. Selanjutnya ada similarity, hampir sama kayak proximity, tapi similarity ini seseorang akan mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan bentuk. Jadi sering sih ini ada game yang dicari bentuk-bentuk yang sama terus digabungkan kayak gitu. Itu menggunakan konsep proximity. Nah, ini digabungkan. Kita akan melihatnya ini yang lingkarannya
kita akan melihatnya ini bentuknya gini. Apa sih namanya? Tuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berperan dalam persepsi. Yang pertama ada objek yang dipersepsi. Nah, persepsi ini memerlukan adanya objek untuk dipersepsi. Objek akan menimbulkan stimulus yang memicu atau merangsang alat indera ataupun reseptor. Yang kedua ada alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf. Nah, alat indera atau reseptor ini berfungsi untuk menerima stimulus. Selanjutnya, saraf sensori akan berperan dalam meneruskan stimulus yang diterima oleh reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak. Supaya terjadinya respon diperlukan saraf motorik. Yang ketiga ada perhatian. Dalam proses persepsi ini diperlukan adanya perhatian. Dan perhatian ini menjadi proses atau tahap pertama sebagai persiapan untuk melakukan persepsi. Nah, perhatian sendiri ini adalah pemusatan atau pengkonsentrasian seluruh aktivitas individu pada satu atau sekumpulan objek. Selanjutnya ada ilusi. Jadi ilusi ini merupakan pengalaman perseptual di mana kita mempersepsikan suatu image dengan cara yang salah atau terdistorsi, yang dalam kenyataannya pengalaman tersebut tidaklah nyata. Ilusi sendiri ini disebabkan oleh penyampaian pesan yang salah oleh indera. Otak juga tidak mampu untuk menginterpretasikan secara tepat mengenai ruang, ukuran, dan kedalaman. Salah satu contoh ilusi yaitu ilusi oleh Muller-Lyer, di mana terdapat dua garis mendatar yang sama panjang. Nah, ketika ditambahkan dua garis berbentuk ujung panah mengarah ke dalam, garis tersebut terlihat lebih panjang. Nah, sedangkan garis satunya yang ditambahkan ujung panah yang mengarah keluar, garis tersebut terlihat lebih pendek, padahal garis tersebut sama panjangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.